Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, Kaesang Pangarep ditetapkan sebagai Ketum PSI saat Kopdarnas PSI di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023, lalu. Meski sudah berganti ketum, namun partai berlogo mawar itu belum mendeklarasikan dukungan terhadap baca pres yang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer meyakini PSI akan ikut mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Dia yakin PSI mendukung Menteri Pertahanan, Menhan, RI itu meski belum melakukan deklarasi. Sebentar lagi Kaesang akan mendeklarasi dukung Prabowo Subianto dengan PSI, ucap Nul saat ditemui di rumah pemenangan relawan Prabowo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Oktober 2023. Nul menilai pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Kaesang pada siang hari ini sebagai bentuk silaturahmi antar partai politik, parpol. Bahkan, dia mengapresiasi Puan Maharani yang melakukan pertemuan dengan Kaesang meski suami Erina Gundono ini baru seumur jagung memimpin PSI. Apa yang dilakukan oleh Mbak Puan salah satu tindakan politik yang ditugaskan oleh partai. Komunikasi politik itu kan penting, biar tidak terkesan kesombongan atau arogansi sebagai partai besar dan Mbak Puan menunjukkan sebagai tokoh pemimpin yang berkarakter, jelas dia. Nul berharap banyak tokoh-tokoh bangsa yang memberikan contoh baik demi memajukan masa depan bangsa. Kami mau nanti pemimpin-pemimpin coba bangun komunikasi politik yang baik, yang beradab kayak Mbak Puan lah beri contoh yang baik, ucap dia. Nul optimis PSI bakal mendukung Ketum Gerindra itu bukan tanpa alasan. Dia menyebut PSI sudah memiliki kedekatan dengan Prabowo. Terlebih, Prabowo sudah bertandang ke kantor DPP PSI. Pertama sikap PSI kan sudah menjaga jarak, kedua kami lihat kedekatan PSI dengan Pak Prabowo, ditambah lagi Pak Prabowo bayangkan partai besar calon presiden datang partai yang non-parlemen, itu kan luar biasa dia datang. Jelas. Dilakukan oleh Mbak Puan itu kan salah satu tindakan politik yang ditugaskan oleh partai. Komunikasi politik itu kan penting, gitu. Biar tidak terkesan ada semacam kesombongan atau arogansi sebagai partai besar. Dan Mbak Puan menunjukkan sebagai tokoh pemimpin yang berkarakter. Nah, itu Mbak Puan telah memberikan contoh yang bagus ya ke publik bahwa walaupun Mas Kaesang ini partai yang baru mimpin, dia mau komunikasi. Nah kita mau nanti pemimpin coba bangun komunikasi politik yang baik, yang beradab kayak Mbak Puan lah, kayak gitu. Mbak Puan beri contoh yang baik. Bang, tadi kan rencana bertemu ada bang dengan Kaesang dari relawan Prabowo ini. Gimana? Ada rencana mau ketemu nggak dengan Kaesang? Siapa? Kita? Saya? Ngapain ketemu Kaesang? Saya sibuk, nggak ada waktu Kaesang. Tapi Bang sebelumnya udah ada emang diskusi terkait tadi kan Abang bilang optimis kalau Kaesang berikut dengan PSI-nya bakal mendeklarasikan dukungannya ke Pak Prabowo. Itu emang sebelumnya pernah ada diskusi atau klaim dari Abang aja nih? Saya tidak klaim, tapi saya punya keyakinan. Keyakinan saya kan ada rasionalisasinya ya. Nggak mungkin saya coba klinikan. Kita di politik mana bisa klinikan perasaan-perasaan, tapi ada sebuah rasionalisasi kenapa arahnya ke sana. Pertama, sikap PSI kan sudah menjaga jarak. Kedua, kita lihat kedekatan PSI terhadap Pak Prabowo. Ditambah lagi Pak Prabowo, bayangkan partai besar, calon presiden, datengin partai yang non-parlemen. Itu kan luar biasa, dia datang. Saya yakin PSI punya yang namanya attitude secara politik. Itu. Pokoknya prinsipnya dibuang dan dihina itu tidak enak. Itu, dicampakkan itu tidak enak. Jadi PSI belajar soal itulah. Itu biar PSI juga memberi namanya pendidikan politik yang baik buat anak muda. Karena itu kan PSI coba punya jargon partai anak muda. Semoga berperilakunya anak muda juga, tidak seperti perilaku orang tua sebagai politisi tua atau politisi busuk.